Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam mata pelajaran Seni Budaya kelas 7. Hari ini saya akan memberikan pengantar materi mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda, khususnya pengertian unsur dan prinsip menggambar. Pengertian menggambar. Kegiatan menggambar sudah kalian lakukan sejak dini hingga sekolah dasar. Tetapi, apakah kalian tahu apa itu menggambar? Coba deskripsikan dengan bahasamu tentang apa itu menggambar. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan pengertian menggambar. Menggambar adalah kegiatan membuat goresan atau memvisualkan ide dengan berbagai media dan alat dalam menuangkan perasaan menjadi bentuk karya dua dimensi. Jadi, di sini menggambar adalah suatu kegiatan memvisualkan ide. Memvisualkan itu apa? Memvisualkan itu adalah ide-ide yang kalian miliki dapat dilihat. Itu yang dinamakan memvisualkan. Lalu di sini juga terdapat media dan alat. Jadi, jika tidak ada media dan alat, maka kegiatan menggambar tidak akan terlaksana. Nah, di sini saya menggarisbawahi pengertian menggambar tidak harus sama seperti apa yang saya sampaikan. Jadi kalian dapat mengemukakan pendapatmu sendiri tentang pengertian menggambar. Ya, berikutnya kita membahas tentang unsur menggambar. Unsur menggambar merupakan dasar dari menggambar. Di sini terdiri dari 8 unsur, yaitu unsur titik, unsur garis, unsur bidang, unsur bentuk, unsur ruang, unsur warna, unsur tekstur, dan unsur gelap terang. Pertama, unsur titik. Titik adalah unsur paling dasar dan juga menjadi unsur paling kecil dalam membentuk garis, bentuk, atau bidang. Bisa didefinisikan bahwa segala ide karya seni atau menggambar dimulai dari sebuah titik kecil. Tidak hanya menggambar, kalian ketika mengawali dalam menulis juga diawali dengan sebuah titik. Jadi unsur titik ini merupakan unsur dasar atau unsur awal dalam menggambar. Lalu yang kedua adalah unsur garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Bermacam bentuk garis, yaitu garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Jadi unsur garis ini merupakan pertemuan atau gabungan dari titik dan titik yang ditarik sehingga menjadi sebuah garis. Berikutnya yang ketiga adalah unsur bidang. Bidang berupa permukaan yang datar. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Jadi bidang berasal dari beberapa garis. Jadi antara garis dan garis akan membentuk sebuah bidang. Dan keempat adalah unsur bentuk. Bentuk terdiri dari penggabungan beberapa bidang. Misalnya, sebuah bidang persegi panjang terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan menjadi balok. Seperti itu. Jadi, dari keempat unsur ini, jika kita persingkat dan dipermudah untuk diingat, maka dari titik, titik bertemu titik menjadi garis. Lalu garis bertemu garis menjadi sebuah bidang. Sebuah bidang dari beberapa digabungkan menjadi bentuk. Yang kelima, unsur ruang. Ruang terbentuk atas 2 atau beberapa dinding yang berjarak. Ruang yang diwujudkan dalam gambar dinamakan ruang khayalan atau imajiner. Kesan ruang tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan perspektif gelap terang dan warna. Jadi, unsur ruang berguna untuk membuat gambaran menjadi 3 dimensi atau terlihat lebih nyata. Nomor 6, unsur warna.
Warna merupakan sifat cahaya yang dipancarkan. Tanpa cahaya, warna tidak akan muncul. Seperti pelangi. Pelangi tidak akan muncul jika tidak ada matahari. Seperti itu. Warna membuat karya seni atau gambaranmu menjadi lebih hidup dan ekspresif. Nah, di sini warna terbagi menjadi dua jenis, yaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer yaitu warna dasar atau pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna apapun, yaitu ada 3 warna, merah, kuning, dan biru. Jadi warna merah, kuning, dan biru tidak akan dapat dihasilkan dari pencampuran warna apapun. Kenapa? Karena ketiga warna ini merupakan warna primer atau warna pokok. Yang B, warna sekunder, yaitu warna yang dapat diperoleh dengan mencampurkan dua warna primer. Contohnya, warna merah dan kuning akan menghasilkan warna orange. Warna biru dan merah akan menghasilkan warna ungu. Warna kuning dan biru akan menghasilkan warna hijau. Jadi, hasil pencampuran ini disebut warna sekunder. Jadi, warna sekunder terdiri dari warna orange, warna ungu, dan warna hijau. Berikutnya nomor 7 adalah unsur tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda. Ada yang halus, ada yang kasar. Tekstur kasar misalnya terdapat pada batang kayu, daun, dan batu. Tekstur halus misalnya ada kaca, plastik, dan kertas. Nah, di unsur tekstur ini kita mempelajari bahwa ketika menggambar juga kita harus memperhatikan tekstur benda atau objek gambar yang akan kita gambar. Contoh di sini, saya sudah menyiapkan sebuah gambar dinding dengan batu bata. Jadi, kita juga harus menggambarkannya sesuai dengan apa yang ada dan apa yang kita lihat sesuai objeknya. Lalu yang ke-8, unsur gelap terang. Unsur ini bergantung terhadap intensitas cahaya. Benda yang tertimpa cahaya secara langsung atau tidak langsung, ada sisi yang gelap dan ada sisi yang terang. Adanya unsur gelap terang juga membuat timbulnya sebuah bayangan dan memberi kesan nyata. Nah, ini tadi sempat disinggung pada unsur ruang. Jadi, unsur gelap terang ini membuat objek yang kita gambar akan terlihat 3 dimensi atau akan terlihat lebih nyata. Nah, unsur gelap terang ini otomatis juga akan menimbulkan sebuah bayangan. Berikutnya kita membahas tentang prinsip menggambar. Di sini, prinsip menggambar merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar. Terdapat 4 prinsip. Yang pertama, prinsip proporsi. Kedua, prinsip keseimbangan dan komposisi. Yang ketiga, prinsip irama. Yang keempat, prinsip pusat perhatian atau dapat disebut empasis. Yang pertama adalah prinsip proporsi. Prinsip proporsi merupakan perbandingan yang ideal antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Nah, di sini tebaklah dari kedua gambar di bawah, gambar mana yang menurut kalian benar. Antara gambar A dan gambar B, perbandingan yang ideal antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar yang benar adalah yang mana? Silahkan ditebak, saya beri waktu. Ya, jadi gambar A dan B yang benar adalah gambar A. Kenapa kok gambar A? Karena jika dilihat dari proporsi atau perbandingan bagian-bagiannya sudah benar, yaitu gelasnya rendah sedangkan sendoknya tinggi. Jadi jika dibayangkan, jika sendoknya dimasukkan ke dalam gelas, maka sendok tersebut tetap terlihat. Tetapi jika gambar B, jika sendoknya dimasukkan ke dalam gelas, maka sendok tersebut tidak terlihat atau tenggelam. Seperti itu. Jadi, prinsip proporsi mengenai tentang ukuran yang ideal dari objek yang akan kita gambar. Jadi, disesuaikan dengan objek nyata.
Nomor 2, prinsip keseimbangan dan komposisi. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Sedangkan komposisi merupakan cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Sama seperti tadi, tebaklah dari kedua gambar di bawah, gambar mana yang menurut kalian benar. Dari gambar A dan gambar B, mana prinsip keseimbangan dan komposisi yang benar? Silahkan ditebak, saya beri waktu. Ya, jadi dari prinsip keseimbangan dan komposisi yang benar adalah gambar B. Kenapa? Kita lihat dari prinsip keseimbangannya terlebih dahulu. Dari gambar A, sisi kanan dan sisi kirinya tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena dari sisi kanan dan sisi kiri lebih banyak objek yang terdapat di sisi sebelah kiri. Sedangkan gambar B, objek gambar terdapat di tengah media gambar. Jadi sisi kanan dan sisi kiri terlihat seimbang. Sedangkan dari prinsip komposisi yang B kenapa benar? Karena objek yang tinggi dan objek yang rendah disesuaikan dengan ukuran bendanya. Jadi objek yang lebih tinggi diletakkan di belakang objek yang lebih rendah. Kenapa seperti itu? Agar objek yang lebih rendah terlihat. Sedangkan yang gambar A, komposisinya benar. Kenapa tetap salah? Karena keseimbangannya sudah salah. Jadi, prinsip keseimbangan dan komposisi, jika keseimbangannya salah, maka otomatis prinsip komposisinya akan salah. Berikutnya nomor 3, prinsip irama. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberi kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Pergerakan di sini dapat berupa pengulangan bentuk, pengulangan jarak, ataupun pengulangan warna. Nah, tebaklah dari kedua gambar di bawah, gambar mana yang menurut kalian benar? Dari gambar A dan gambar B, silahkan ditebak. Ya, jadi dari gambar A dan gambar B yang benar adalah gambar A. Kenapa? Dari prinsip irama yang benar adalah pergerakan. Di sini pergerakannya berbentuk pengulangan bentuk yang teratur. Yang terakhir adalah prinsip pusat perhatian atau dapat disebut dengan empasis. Empasis merupakan objek yang dominan yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Nah, dari gambar di bawah ini, antara gambar A dan gambar B, mana gambar yang terdapat pusat perhatian atau empasisnya? Silahkan ditebak. Nah, ternyata dari kedua gambar tersebut, keduanya benar. Keduanya memiliki empasis atau pusat perhatian. Nah, gambar yang A, yang mana yang memiliki pusat perhatian? Jadi, pusat perhatian atau empasis dari gambar A adalah matahari. Kenapa matahari? Karena warna yang sangat menonjol. Itu yang membuatnya menjadi sebuah empasis atau pusat perhatian. Lalu gambar B, di sini tidak ada warna yang menonjol karena bernuansa hitam putih. Jadi objek mana yang menjadi empasis atau pusat perhatian? Nah, jadi yang menjadi pusat perhatian atau empasis adalah bulannya. Jadi objek bulan di situ menjadi pusat perhatian atau empasis karena di sekelilingnya berwarna putih. Jadi terlihat sangat mencolok seperti itu. Jadi empasis atau pusat perhatian adalah gambar-gambar yang dominan dari keseluruhan gambar yang ada. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran untuk hari ini. Sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti penyampaian materi hari ini, silahkan menulis di kolom komentar nama lengkap, kelas, dan jawabanmu dari pertanyaan.
Coba deskripsikan dengan bahasamu tentang apa itu menggambar. Sekian pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya akan membahas mengenai teknik dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.